Mohon maaf untuk hari ini agak terlambat kegiatannya karena Tiang bersama rekan-rekan terutama dengan Pak Ngakan masih ada kegiatan untuk ujian. Nah, oleh karena itu izinkan Tiang untuk hari ini mengajak Bapak dan Ibu bersama-sama mencoba untuk mempelajari pemanfaatan aplikasi Sisau di dalam kegiatan pembelajaran di masa COVID. Nah, jadi intinya saat inilah Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengajak bersama-sama bagaimana memanfaatkan Sisau tersebut. Nah, pengalaman Tiang yang Tiang lakukan selama ini menggunakan aplikasi Sisau adalah sebagai bentuk kegiatan berupa dokumen portofolio. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu memanfaatkan ini itu sebetulnya sangat mudah sekali. Nah, oleh karena itu untuk sore hari ini kita akan memandu Bapak dan Ibu, ada mudah-mudahan bisa berjalan keduanya. Yang pertama tentang pemanfaatan aplikasi Sisau. Jadi mari kita coba cermati Sisau itu apa. Sisau itu adalah sebuah aplikasi yang salah satunya hampir sama dengan Google Classroom. Jadi di antara 8 jenis aplikasi Learning Management System, jadi ini salah satu bentuknya yang artinya itu jungkat-jungkit. Artinya jungkat-jungkit itu sebagai laporan timbal balik kepada antara siswa dengan guru, yaitu untuk memungkinkan setiap siswa memiliki jurnal pembelajaran kolaboratif dengan pemilihan berbagai konten bersama siswa lain di kelas, baik oleh guru, bahkan guru juga dapat langsung berbagi teks, gambar, video, di mana siswa dapat melihat melalui Android atau handphone mereka. Jadi menggunakan perangkat handphone dan Android sebagai sarananya. Kemudian langkah-langkahnya, barangkali Bapak dan Ibu yang sudah, ini bisa diunduh ataupun bisa dijalankan melalui dua sistem. Yang pertama, Bapak dan Ibu di HP Bapak dan Ibu sudah, mungkin sebagian sudah bisa. Kemudian jika melakukan atau menggunakan laptop, juga Bapak dan Ibu bisa unduh melalui website adalah Sisau.me. Jadi seperti ini kalau Bapak dan Ibu menggunakan laptop. Kita akan coba sebentar. Kemudian ini langkah-langkahnya. Sudah itu Bapak dan Ibu masuk ke langkah seperti ini. Ya, nanti akan coba langsung dengan langsungkan Pak. Ini hanya langkah-langkah sebagai pembelajaran Bapak. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada peran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu akan ada tiga peran. Yang pertama itu ada sebagai siswa, sebagai guru. Yang kedua sebagai siswa. Dan ketiga itu adalah sebagai keluarga. Jadi saat ini Bapak dan Ibu sebentar, yang akan manfaatkan Bapak dan Ibu bagaimana berperan mencoba untuk menjadi guru. Nah, karena di dalam peran Bapak dan Ibu menjadi guru, ada satu kelebihan yang harus dimiliki, yaitu ketika Bapak dan Ibu akan membuat kode kelas. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan kode kelas, Bapak dan Ibu yang akan coba menggunakan Bapak dan Ibu sebagai siswa. Ini yang dua hal ini tadi kita akan berperan ganda. Sekali Bapak dan Ibu berperan sebagai guru, selanjutnya Bapak dan Ibu kita perankan sebagai siswa. Kemudian setelah kita temu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa masuk melalui akun Google masing-masing. Karena Bapak dan Ibu di setiap Android, ketika Bapak dan Ibu punya Android, itu pasti ditanyakan tentang akun Google-nya. Jadi mulai dengan menggunakan Sign Up with Google. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk, biar tidak lama mengetik di sini, gunakanlah Sign Up with Google.
Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk memilih akun Bapak dan Ibu. Baik yang digunakan di HP maupun yang digunakan di laptop. Di sana ada akun Bapak dan Ibu yang pilih, apakah menggunakan akunnya A, B, dan C, dan seterusnya. Jadi kita gunakan itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk setelah akun Google ketemu, kita di sudut kanan, di sudut kiri atas, ketemulah Bapak dan Ibu sebagai pemilik akun. Misalnya kalau nanti Bapak dan Ibu, kalau saya masuk, berarti pemilik akun saya adalah atas nama saya di sudut kiri atas. Nanti kita coba bersama. Yaitu setelah Bapak punya akun, Bapak akan diarahkan untuk membuat kelas. Bagi Bapak dan Ibu, di dalam membuat kelas, terutama guru, kita akan melihat kelasnya sesuai dengan umur. Misalnya saja guru kelas 1 itu menggunakan mulai umur 7 tahun. Kemudian 8 tahun sampai kelas 6 itu 12 tahun. Nah, kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah, umur yang digunakan itu adalah pilih order. Order yang di sudut kanan bawah. Ini dipilih sebagai kelas Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak punya kelas, selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengisi kelas, kemudian menggunakan kelas ini sebagai kelas yang Bapak dan Ibu bentuk sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya kalau misalnya di SDA misalnya, maka kita gunakan kelas 6 SDA, itu kelas 6 SDB atau kelas 6 1 Sidemen, kelas 6 1 Karangasem, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk. Nah, ketika kita sudah punya kelas, maka di sini akan muncul kelas kita. Di yang biru ini akan muncul ketika kelas kita sudah kita buat. Lalu setelah selanjutnya kita punya kelas, kita akan membagikan tugas kepada siswa. Nah, tugas di sinilah yang Bapak dan Ibu perlukan. Ada 2 yang bermanfaat. Post student work itu adalah untuk Bapak dan Ibu memberikan arahan. Bisa melalui video, bisa melalui kamera, bisa melalui dokumen, sudah itu bisa melalui gambar dan sebagainya. Di sini ada 6 jenis bisa dilakukan. Kalau assign activity, berarti Bapak dan Ibu akan membuat aktivitas yang ditujukan kepada guru Bapak maupun kepada siswa kita. Di sini nanti kita akan lihat share activity-nya. Kemudian setelah ketemu share activity, kita klik create a new activity. Kita munculkan create new activity. Kita diminta contoh misalnya, kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah, kita akan membuat nama aktivitasnya adalah laporan aktivitas guru di masa libur kenaikan kelas gitu misalnya. Nah, dibuatlah deskripsinya. Bapak dan Ibu guru SDA mohon untuk mengirim kegiatan aktivitas Bapak selama mengisi liburan di dalam liburan kenaikan kelas. Itu misalnya kita buat. Setelah itu di sudut kanan bawah itu ada save. Kita klik save-nya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kita punya, kita kirimkan assign. Sudah ketemu assign ini akan muncullah kode kelas Bapak dan Ibu. Nah, jadi kelas kita akan dikirim kepada nama kelasnya, kemudian hanya ada 1 kelas, kita muat. Setelah itu kita akan kirim kode kelas. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu akan menemukan kode kelas. Kode kelas inilah yang terpenting untuk Bapak dan Ibu bagikan kepada siswa. Jadi nanti di sini akan muncul kode kelasnya. Nah, kode kelas ini akan bermanfaat ketika siswa kita berperan sebagai siswa, Bapak dan Ibu guru berperan sebagai guru, ataupun Bapak dan Ibu kepala sekolah berperan sebagai guru dan gurunya berperan sebagai siswa, maka akan menggunakan kode kelas seperti ini. Nah, setelah itu, ini sudah selesai Pak. Langkah kita sampai di sini sudah selesai. Nanti kita akan berperan menjadi seorang siswa. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu kita akan coba, yang akan coba langsung masuk ke langsung bagaimana caranya mengaplikasikan. Yeah.
Nah, Tiang akan buka. Muncul Pak, di layar itu muncul Pak, nggih? Udah kelihatan ya? Muncul, Pak. Kelihatan nih kok kelihatan. Nggih. Nah, Bapak dan Ibu kita mulai di ini di akun Google. Kita coba menggunakan akun Google. Kita akan masuk sekarang, kita akan mengetik di browser itulah Xiaomi. Ini sudah ada Xiaomi. Nah, sudah Bapak dan Ibu seperti itu. Setelah Bapak dan Ibu masuk di Xiaomi, kita akan masuk sign up for Xiao. Sign up for Xiao. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memunculkan dua layar seperti itu. Silakan diikuti langkah-langkahnya. Ini masih loading, Pak. Nah, sudah muncul seperti ini. Nggih. Alon-alon dumon wau ngelik Xiaomi jelek. Nggih, alon-alon nggih. Ini kari geragat gerubut nih. Nggih, alon-alon. Sign up. Kita akan masuk setelah kita akan masuk menggunakan sign up free. Nah, kita masuk sign up free. Sign up free. Nah, muncullah 3 Pak Niki. Muncul sebagai I'm a teacher, I'm a student, I'm family member. Jadi ketika Bapak menggunakan keluarga sebagai kelas kita juga untuk mendampingi putra-putrinya bisa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dia akan masuk dulu sebagai guru, ya. Kita akan masuk sebagai guru. Kita klik I'm a teacher. Nah, oke. Begitu kita klik I'm a teacher, Bapak dan Ibu diarahkan diklik di bawah di sini ada teacher sign up with Google. Jadi guru ini akan masuk menggunakan akun Google-nya. Yang coba klik. Nah, muncullah di sini. Kita punya akun Google, siapa-siapa yang kita punya akun mana yang kita gunakan, dia akan contohkan menggunakan akun yang satu. Kita akan gunakan satu. Nah, sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Karena sudah ada kelasnya, dia akan membuat kelas baru, Pak. Jadi yang begitu kita munculkan di sini sudah ada, Pak. Di sudut kiri atas itu sudah ada nama Tiang. Yang akan buat ketika Bapak dan Ibu menemukan ini, kita akan buat kelas baru. Kita buat kelas baru. Pilihnya adalah create new class. Nah, dia akan buat sekarang kelas daring 2. Nah, kita gunakan Bapak dan Ibu sebagai kelas daring 2. Kalau Bapak dan Ibu guru menggunakan siswanya, sesuaikan umurnya. Apa kalau kelas 1, kelas mulai dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sampai 12 tahun. Pak Tet. Iya. Kau enten 3 pilihan nih kan, tapi pilih I am a teacher atau I am a teacher. Klik teman I am a teacher. Sampun kenten masuk melalui teacher sign up with Google. Kan ampun kelihatan nih kentennya. Nggih, sampun kelihatan. Tapi ketik trik. Sign up with Google konten klik. Ampun. Ampunah ngetik email dan sebagainya. Ampunah ngetik email, klik mantan di bawah nih wenten teacher sign up with Google ya. Berarti Bapak dan Ibu masuk menggunakan akun Google yang ada di laptop atau di HP-nya. Oh ya enggak, ini G nih kan ya? Nggih. Di bawah nih di bawah. Sign up with Google kan. Nggih. Urusan kenten? Ampun ketemu makin Ibu kan ketemu di sudut kirinya nih ketemu nama Ibu. Nggih, wenten. Nah, ampun ketemu. Sentuh nih Ibu gunakan laptop tapi HP. Nah, HP nih ke? Nah, sentuhlah nih yang di sudut kiri atas. Kiri atas. Sentuh nih namanya Ibu sentuh. Dan itu ada create new class. Emailnya disentuh ya? Dan Ibu belum masuk nih belum masuk ring akun Google-nya belum masuk. Ampun ketemu akun Google Ibu.
Ampun, ampun. Nah, klik akun Google Ibu yang digunakan. Yang Misalnya, digunakan sehari-hari nggih, juga. nggih. Klik nike. Klik yang biasa Ibu gunakan Oh, iya. emailnya, ampun. Ketemu sampun daging last name ya gitu. Nggih, Ibu ketemu mungkin ring sudut nike. Pudang pun masuk last name, first name nike langsung muncul, Bu. Tapi munculnya name your class. Nggih, name your class. Name your Mungkin class. Ibu kan di sudut kiri nike wenten. Nama Ibu di sudut kiri wenten namanya. Wenten, Bu, di sudut kiri. Wenten gitu. Di sudut kiri muncul. Dan wenten titik 3 nih kan? Wenten, atas nama Ibu. Sila nama Ibu. Nyaman Widari, ini Nyaman Widari. Wenten pun ketemu di sudut nike, Bu. Di laptopnya di sudut. Oh, pakai laptop. Niki pakai Ibu HP. pakai HP. Wenten di sudut juga. Di sudut, Bu. Kelihatan. Ibu sentuh di sudut. Wenten nama Ibu ini nengah Widari. Nyaman Widari. Nggih, ini Nyaman Widari. Wenten ketemu Rike. Nah, ketika sudah ketemu, ya, pelan-pelan Bu. Kita buatkan create new class. Create new class. Niki, ya. Create new class niki lah kita gunakan kelas daring 2 yang pilih sebagai order. Nah, sudah itu muncul centang yang hijau, kita klik, kita submit. Nah, ini saya loading. Nah, sudah muncul sekarang. Di sudut niki sudah muncul kelas daring 2. Berarti inilah kelas kita, seperti misalnya Pak Tut Aryase menggunakan SD, misalnya kelas SD 2 tab, itu misalnya. Di sini muncul. Nah, sekarang kita akan mulai membuat tugas. Ini ada tanda tambah, ADD ini kita klik. Kita klik, muncullah yang tunjukkan tadi. Ada post student work, ada send activity, ada send announcement. Kalau menggunakan post student work, berarti Bapak dan Ibu ada seperti ini. Ada bisa menggunakan foto, ada drawing, ada video, bisa kita upload file, bisa kita membuat catatan, dan bisa kita mengirim link. Nanti kalau kita menggunakan post student work, yang dia akan gunakan sekarang, karena Bapak dan Ibu kita gunakan juga sebagai siswa, dia akan gunakan seperti ini. Assign activity. Yang klik assign activity, nah muncul sekarang aktivitas yang akan kita buat untuk Bapak dan Ibu. Setelah klik assign activity-nya niki muncullah a create new activity. Niki diklik. Create new activity. Nah, sekarang dia buat apa nama kelas, apa nama aktivitasnya? Tugas kan. Tugas kelas membuat foto, video selfie. Nah, videonya selfie aja. Sudah itu di sini dibuat, silahkan Bapak dan Ibu untuk membuat video selfie-nya hari ini. Nah, kita instruksikan seperti ini. Nah, terus setelah ini kita langsung save. Nah, setelah kita save, nah, kita akan mengirim kepada siapa? Ini kan sudah ada. Kelas kita tugas membuat video selfie. Sekarang yang akan kirimkan, klik di sini, assign. Klik assign. Nah, sudah kita akan kirimkan pada siapa? Misalnya saja, kalau misalnya kita punya 3 guru, ketiganya kita akan kirimkan, kita centang. Nah, contoh hari ini kita akan menggunakan satu kelas saja, kelas daring 2. Kita klik ring 2, kita klik untuk assign to one class. Berarti kita akan mengirim untuk satu kelas saja. Satu kelas saja. Kalau ini dicentang semua kelas kita mendapat tugas yang sama. Jadi kita klik assign to one class. Nah, sudah itu ketemu kelas daring kita, namanya kelas daring, kita klik kelas daring kita. Kelas daring. Nah, sudah ketemu ini, Bapak dan Ibu.
sebagai guru kita klik student. Oke, kalau nanti di HP-nya caranya mengklik itu adalah tanda hati akan tunjukkan juga tanda digunakan HP nanti sebentar. Kita klik, kita akan cari kode kelas dengan mengklik yes. Nah, inilah kode kelasnya. Mohon Bapak dan Ibu yang di ruangan ini tolong dicatat numon kode kelasnya nggih. IIDW ZNTS. Nah, mohon Bapak dan Ibu catat kode kelasnya. Sebetulnya ini bisa di-copy dan dibagikan di grup WA. IIDW ZNTS. IIDW ZNTS. Nah, kode kelas ini kita bagikan kepada semua grup kita atau grup kita menggunakan WA di copy dan dibagikan atau kita ketik anak-anak tolong masuk dengan kode kelas seperti ini. Nah, oke, nanti Bapak dan Ibu bisa kita menggunakan seperti ini. Ampun Bapak dan Ibu kita tulis. Ampun. Ampun, udah kelas. Tulis tumun. Nah, setelah itu kita close saja. Kita close, kita akan coba seperti ini. Sehingga Bapak dan Ibu, disinilah kita memfungsikan untuk Bapak dan Ibu membuat kelas yang kita gunakan. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah memfungsikan kelas seperti ini. Jadi, nah ketika sudah Bapak dan Ibu punya seperti ini, kita kirimkan, kita akan masuk menggunakan kelasnya, Pak. Jadi kita akan masuk menggunakan kelas dengan menggunakan Bapak dan Ibu yang gunakan sebagai kelas kita. Yang makin tambah, Pak. Yang akan masuk dengan tab baru. Itu materi dah, si sore. Yang masuk dengan tab baru. Yang akan gunakan sekarang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan install ya. Ampun kami install. Kita dulu pelan-pelan. Bapak dan Ibu yang akan masuk sekarang bersama-sama. Bapak dan Ibu menjadi siswa. Nah, dia coba membuka HP-nya biar bisa muncul ke layar. Mungkin 1 giga lah. Kita akan coba masukkan. Kita masukkan Dumon. Titik 1.2. Mudah-mudahan teman-teman masalah 8082. Nah, dia juga akan menggunakan biar AP ini bisa muncul di layar. Nanti yang coba seperti ini. Kita coba lagi membuatnya. Mungkin karena sudah kemarin dipakai, kita akan coba lagi membuat seperti ini ke. Mudah-mudahan ada yang baru. Ampun Bapak dan Ibu dibuka Dumon. Google-nya Pak. Ngerti. Tidak mengerti. Santai mantan Bu, melepas pasti. Dia masih setting Dumon niki. Dumon belum bisa muncul.
Kayaknya benar masalah kan. Kita ulang. Oke. Bapak mungkin yang belum bisa memunculkan untuk membuat biar muncul menjadi tampilan seperti yang disampaikan oleh Pak Akan tadi. Ada Ibu. Bapak dan Ibu yang sudah bisa masuk, yang tidak bisa munculkan Niki karena tadi tidak bisa di setting. Saya coba ulang ya, mudah-mudahan Niki bisa. Ya, barangkali ada yang bertanya, Dumon. http p.2.127. Ya. Mungkin dan nyedang menunjukkan Ada ya. Menten masalah mungkin karena keangin hotspot ada. Terus masuk nih. Nggih, karena angin tethering tenya dua-duanya udah masuk. Nggih. Karena IP address dua-dua IP address yang muncul kan. Nggih. Harus ngomong aplikasi lain betul. Oh, Kenun. Dadas. Yang ulang Kenun. Dadas. Okay. Share screen-nya diulang, betul. Nggih, dadas. Share screen-nya diulang. Setelah itu berhasil. Ampun. Share screen-nya diulang. Pun ketemu. Karena nyambung ki. Kenun. Share screen-nya diulang. Niki tutup Dumon. Kemudian share screen-nya angin share screen layar yang aktif. Kenun. Nah, kita klik. Dimintalah tag kode yang masukkan yang tadi, yang Bapak dan Ibu sudah masukkan adalah IIDW spasi set NTS. Kita go. Nah, sudah. Ampun Bapak dan Ibu. Nah, diminta juga catatan tiang Bapak dan Ibu ketika berperan sebagai siswa dan guru tidak boleh menggunakan akun yang sama. Jadi tiang coba masuk sekarang, yang tadi tiang menggunakan akunnya PanCovid, tiang gunakan sekarang akun yang lain.
untuk yang mencoba masuk menjadi siswa. Oke, numun hasil loading. Mungkin Bapak dan Ibu pun masuk, ikuti aja langkah Tiang. Nah, Tiang masuk dengan akun ini. Nah, sekarang ampun, muncullah kelas daring 2. Nah, ini kelas daring 2 yang Tiang sebagai guru tadi membuat kelasnya, inilah kelas daring 2. Tiang sudah lihat di sini ada yang merah nih ke I2 nih ke berarti sudah ada yang masuk. Nah, niki ada sudah membuat kelasnya di kelas daring 2 yang coba buka. Kelas daring 2 dia akan buka apa sih ada tugas yang diberikan. Nah, niki kita lihat seperti niki karena kita melihat aktivitasnya belum muncul. Nah, niki silakan Bapak dan Ibu kan tugas yang tadi. Tugas kelas membuat video selfie. Ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuat video selfie hari ini. Nah, Tiang sekarang karena Tiang disuruh membuat, Tiang akan buat seperti ini. Tiang klik ADD-nya, dan itu Tiang klik, kita Bapak dan Ibu sama-sama klik videonya. Nah, sekarang klik videonya, dibalik dulu kameranya. Nah, niki dah Bapak dan Ibu seperti niki. Nah, Tiang akan klik seperti niki. Sudah itu Tiang masukkan klik yang warna hijau. Nah, kita sudah mulai direkam. Artinya kita sudah membuat video selfie kepada yang ditugaskan oleh guru kita. Sudah itu klik lagi kita akhiri. Nah, oke. Berarti sudah ketika muncul seperti ini. Ketika muncul seperti ini, Bapak dan Ibu, di kanan atas nih ada centang hijau. Tugas kita akan kirim, kita klik yang warna centang hijau. Ya, sudah itu kita lihat. Kita sudah mengirim tugasnya. Ini sedang diupload tugas kita. Bapak dan Ibu, untuk kita mengirim tugas kepada guru. Kita sudah lakukan pengiriman sesuai dengan tugas yang dibebankan. Jadi sudah seperti niki. Nah, kita tunggu. Nanti akan ada bahasanya approve. Nah, sudah. Kita lihat sebentar lagi ada tulisan approve. Berarti upload itu sudah terkirim. Kita tinggal menunggu persetujuan dari guru. Nah, jadi seperti itu. Kita masih loading ya. Kita sedang proses. Nah, kita sudah mengupload. Ini sudah diupload ke kelasnya daring 2. Nah, sekarang kita sebagai siswa sudah mengirim, terus sekarang guru akan memeriksa tugas. Nah, ketika guru memeriksa tugas, dia sebagai siswa yang keluar dulu. Yang keluar dulu sebagai siswa, kita selalu akan memeriksa pekerjaan siswa yang akan mengklaim akunnya, kita gunakan PanCovid-nya. Nah, sudah ketemu. Kelihatanlah di sini, Pak. Kita melihat di kelas daring 2. Nah, sudah ada 5 yang masuk. Sudah ada 5 yang masuk. Kita coba lihat di aktivitasnya. Kita coba mereview. Nah, ini ada permintaan review. Kita review. Kita aktivitasnya kita lihat di daring 2. Kita review semua. Nah, sudah direview, ada respon. Nah, ini ada Gusti Ayu Handayani yang sendiri. Nah, itu kita approve. Nah, sudah ada Pak Sudarsana ya, kita approve.
Artinya approve itu kita terima. Kita terima apa yang menjadi kiriman dari siswa. Nah, Bu Arniti yang pun masuk dia. Nah, kita akan melihat di mana kita lihat. Sekarang kita lihat di jurnalnya. Di jurnal ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini apa yang dikirimkan. Nah, kita lihat dulu. Kita review sebelum kita upload, kita review. Nah, di review diki ada dua. Ada tanda hijau dan ada tanda kali. Misalnya kita coba dulu putar videonya. Nah, kita putar. Video apa yang dikirim? Oh, berarti, nah seperti ini dikirim kan? Sudah Bu, terima kasih. Nah, ketika seperti ini, ketika videonya sudah cocok dengan apa yang kita minta, kita approve dengan mengklik tanda centang hijau. Sudah itu, kalau misalnya semua kita approve, semua ada satu item di approve lagi. Nah, semua yang kita masuk sudah kita approve. Sehingga ini akan menjadi dokumen portofolio Bapak dan Ibu ketika kita membuat tugas-tugas kepada teman-teman kita di sekolah. Oke. Jadi ada Suyantini sudah juga ngirim ya. Sudah kita lihat. Semua yang mengirim sudah kelihatan. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu akan lebih mudah untuk membuat dokumen daripada guru-guru Bapak. Contoh sekarang, misalnya Bu Arniti sebagai kepala sekolah, ketika akan menggunakan sisau kelas ini sebagai kumpulan dokumen portofolio gurunya, tinggal sekarang membuat kelas. Misalnya dibuat kelasnya guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, sampai guru PJOK dan agama. Nanti setiap guru akan punya kode kelas yang tadi. Seperti yang tadi nih ke IIDW, itu semua satu-satu punya. Setiap guru punya kode kelas yang berbeda. Misalnya guru kelas 1 dibuatkan kodenya, dikasih guru kelas 2, dikasih kodenya, guru kelas 3 dikasih kodenya. Ini semua akan dikasih kode. Sebagai kepala sekolah kita akan tahu guru kelas 1 ketika liburan ini apa yang dibuat. Nah, guru kelas 2 ketika liburan ini apa yang dibuat. Oke. Dan seterusnya. Sehingga kita punya bahan untuk melihat aktivitas guru selama masa liburan. Nah, ini yang kita bisa lakukan seperti menggunakan aplikasi Sisau. Sehingga dengan demikian akan menjadi dokumen portofolio Bapak dan Ibu untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan aktivitas guru-guru kita di sekolah. Mungkin sudah banyak yang masuk. Berarti Bapak dan Ibu sebagai siswa sudah. Nih. Nah, sekarang gampang sekali menggunakan HP juga bisa, menggunakan laptop juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang punya kelas seperti ini. Yang coba keluar dulu. Yang coba di akun yang lain. Kalau kelas yang sekolah bina dikan kelas. Sehingga yang bisa memantau aktivitas daripada guru-guru yang ada di binaan itu selama mereka atau teman-teman guru itu baik bekerja dari rumah maupun bekerja di sekolah dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat yang punya kelasnya seperti ada kelas 5 Dude Timur, 1 Sengkidu, 2 Amat Buanu, Tenganan, 10 kelas yang punya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat kelasnya 3 Tenganan, apa yang dilakukan? Kita tinggal buka. Nah, inilah yang dibuat di 3 Tenganan. Ini kegiatan aktivitas. Kita bisa chat, Pak. Kita bisa balas. Misalnya seperti ini. Kita bisa balas. Misalnya kita balas. Misalnya seperti ini. Tetap semangat. Nah, itu misalnya tetap semangat. Nah, kita post. Nah, itu udah dibaca, Pak. Itu sudah dibaca misalnya sama guru-guru kita. Jadi kita memberikan balasan seperti ini. Nah, mereka itu peran Bapak dan Ibu ketika menjadi guru ini hanya satu tambahan lah, membuat kode kelas. Ketika Bapak menggunakan menjadi siswa, Bapak dan Ibu hanya mengirim tugas-tugas sesuai dengan yang diminta. Itu jadi
sangat mudah sekali Bapak dan Ibu memanfaatkan sisau kelas ini di dalam aktivitas pembelajaran di masa seperti ini. Sehingga kalau misalnya kepala sekolah akan menjadi portofolionya. Yang Niki buatkan semua sekolah binaan menjadi portofolio. Kita buat sekolah binaannya menjadi portofolio, apa-apa kegiatannya. Nanti ke depan setelah kita bisa bertatap muka, mungkin guru kita akan kita minta untuk membuat video pembelajaran. Dikirim juga ke kelas sisaunya, sehingga kita punya dokumen bagaimana guru itu mengajar. Ini kegiatan kita di masa-masa COVID seperti ini. Nah, jadi barangkali itu dulu Pak, satu sesi, satu materi yang sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang sisau kelasnya, sehingga Bapak dan Ibu mulai bisa menggunakan bagaimana memanfaatkan sisau ini di dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu memanfaatkan hal ini untuk bisa, terutama kita di kepala sekolah menjadikan portofolio bagi guru-guru. Kalau Bapak dan Ibu sebagai guru, bagaimana kita menggunakan siswa sebagai kelas kita. Jadi kita bisa menerima, bisa mengirim tugas-tugas, baik itu menggunakan video dan sebagainya. Kalau kita mau gunakan tutorial, kita tinggal kirim linknya. Oke, ini barangkali Bapak dan Ibu dulu satu sesi terkait dengan pemanfaatan sisau di dalam proses pembelajaran kita. Oke. Oke, matur suksema Pak Dut. Inge. Bapak Ibu. Oke, sudah sangat jelas sepertinya. Pak Dut sudah sangat pelan memaparkannya. Tapi Bapak Ibu saya yakin tidak bisa melalui beberapa menit pertemuan ini langsung mahir. Yang jelas Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman bagaimana caranya membuat kelas. Jadi menjadi guru, kemudian nanti mengundang siswa-siswanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau siswa-siswa Bapak Ibu belum punya perangkat Android yang bisa untuk install sisau kelas, Bapak Ibu bisa belajar berlatih dengan mengundang kawan-kawan di sini, Pak Terge. Jadi silakan buat semacam kelompok-kelompok kecil Bapak untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, setelah dieksplor, Bapak Ibu coba kembangkan. Kita tahu nanti di mana wenten persoalan. Bapak Ibu mungkin bisa lebih hebat dari kami mengembangkannya, bisa menggunakan lebih produktif lagi. Niki ada pertanyaan Pak Bapak Ibu mengeksplor, ada pertanyaan Pak sendiri, menemukan sendirilah. Bagaimana menemukan kode kelas katanya Pak Oh iya. Nah, kode kelas. Di mana mendapatkan kode kelas? Nggih, kan yang share umum nggih. Bapak dan Ibu gunakan HP sami nggih. Nah, kita buat sekarang menggunakan HP. Di HP Bapak dan Ibu. Numon tiang malih hubungkan numon. Dia pun akan muncul itu saya pakai Google, itu saya pakai Google. Kak, nggih kita ulang dulu. Petang Pak Dut. Nggih. Coba kita ulang nggih. Hubungkan numon HP dengan laptopnya, baru screen share Pak Dut. Nggih.
Share. Sekarang ikuti langkah dia menggunakan HP menjadi guru. Oke. Ampun Pak. Kelihatan nggih? Itu Pak akan kelihatan. Ampun. Kelihatan. Sampun waduh, sampun. Nggih. Pertama kita klik I'm a teacher, Pak. Klik I'm a teacher. Nah, sekarang klik I'm a teacher-nya. Ampun, kita langkahnya sama-sama, Pak. Ampun. Ketemu? Ampun. Oke. Sekarang klik sign it with Google. Itu sign up with Google, Pak. Dok, Nggih. Yang dari sana ngecek tadi, Pak Dok. Yang? Dari sana Anda memilih akun. Nggih. Kan akunnya. Akun Nike yang Pak gunakan. Nah, sekarang yang gunakan akunnya, masuk yang akun, klik akunnya. Ampun. Klik akunnya. Nah, muncul makin. Nah, kan pun muncul, Pak. Ampun. Oke, dia kan weten. Dereng. Nah, dia kan wenten di sudut niki. Di sudut niki wenten. Kalau Bapak misalnya Pak Tut niki wenten nama depannya siapa, pasti ada warna di sudut kiri. Di HP kok wenten di sudut kiri atas. Di HP kan di sudut kiri kan? Kiri atas. Sudut kiri atas itu ada siso, itu siso masih ada. Ya. Yang ulang dulu. I'm a teacher, set in with Google. Ampun, Pan Covid. Nah, kenapa niki ketemu? Dal niki di sudut kiri atas, Pak. Di sudut kiri atas itu wenten pun yang namanya apa ada huruf-huruf depan. Niki diklik, Pak, diklik. Nah, sehingga muncul Bapak buat kelas baru. Buatlah a create new class. Create new class. Ampun Pak tuh. Nah, sekarang kasih nama kelasnya. Nama kelasnya adalah kelas Satdik 7 DT. Misalnya pun seperti itu. Bapak pilih grade levelnya, dipilih, di wenten tanda segitiga turun, dipilih. Nah, kalau Bapak dan Ibu gunakan muridnya, umurnya disesuaikan. Kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah, pilih saja order. Nah, pilih seperti ini ke. Ampun Pak, Bapak dan Ibu ampun. Ibu yang tadi nih ke, yang tadi sudah mencoba. Nah, ketika sudah niki, klik yang centang hijau. Centang hijau, klik yang di sudut kanan. Nah, ampun muncul warna seperti niki. Bapak dan Ibu klik tanda tambahnya. Klik tanda tambah yang ada di sudut kanan atas, diklik yang hijau. Ampun Pak? Ampun. Klik yang hijau, makin klik assign activity, klik assign activity. Pun muncul. Nah, setelah muncul assign activity, Bapak dan Ibu create new activity. Bapak membuat aktivitas baru. Ini keren dunia ring kotak ring kosong.
Sampun, sampun. Nah, makin mainkan Pak Dike activity name. Bapak buat misalnya tugas menggambar. Tugas menggambar. Nah, ampun. Pun. Makin buat instruksinya. Silakan, silakan Bapak, Ibu atau anak-anak kirim gambar sederhana. Gitu. Oke, nah, dah. Oh, betul. Ampun. Ampun. Nah, ampun ketemu, rek ke atas ketemu kata save. Niki pilih tarik ke atas ketemu save, Pak. Ampun save. Nah, ampun ketemu save-nya niki. Ampun. Nah, muncullah seperti niki. Seperti niki muncul. Ampun. Sekarang Bapak pilih share. Share, klik share-nya. Nah, pakai method kelas yang sudah dibuat. Bapak mau kirim ke kelas siapa? Ada kelas, karena Bapak mau wenten 1, misalnya yang mau kirim ke kelas yang buat tadi, kelas Satdik 7 DT. Ampun? Kelas yang tadi Pak kirimin? Ampun? Makin klik share. Nah, klik share. Yang bawah, wenten, di sudut kanan bawah. Wenten, di sudut kanan bawah. Di drag dulu ke atas, ketemu pun share-nya. Kalau klik itu student modal. Oke, teman. Kan pun ketemu share. Niki ketemu share. Bapak pilih kelasnya. Niki centang dengan kelasnya. Karena share-nya kanton dulu kelihatan. Begitu Pak centang satu kelas. Oh, muncul ya. Nah, muncul. Nah, muncul ya. Ampun muncul share nike langsung disentuh. Pun. Makin kan di bawah view activity when class Satdik 7 Dudu Timur. Nike klik, Pak. Klik niki di bawah. Nama kelasnya diklik. Sampun. Sampun. Nah, makin kan ampun ketemu. ADD-nya ampun. Nah, makin Bapak dan Ibu akan memberikan kode kelas. Niki wenten tanda kunci, Pak. Tanda kunci di atas, di samping tanda tambahan niki wenten tanda kunci. Nah, niki diklik tanda kuncinya. Nah, klik muncul niki class setting, student code, invite family, scan QR code. Bapak klik student code. Klik student kodenya. Nah, ampun. Makin klik yes. Klik yes. Nah, muncul pun niki kodenya. Ditarik ke atas, kodenya muncul. Setiap kali Bapak membuat kelas baru, niki kodenya pasti akan berubah-ubah. Nah, Bapak pasti beda kelasnya dengan tiang kodenya. Nah, kode nikilah yang Bapak dan Ibu bagikan kepada siswa atau dengan guru Bapak. Enten. Ini dibagikan kepada guru-guru kita. Catatan tiang niki, kode kelas niki hanya berlaku selama 1 minggu, Pak. Artinya begini, kalau misalnya Bu Ariti makin buat kode kelas, sampai dengan 1 minggu tidak ada yang masuk menggunakan kode kelas niki, maka akan membuat kode kelas yang baru. Dengan catatan Bapak ampunang mengkarir kelas baru, cuma cukup sampai membuat kode kelasnya mantan. Jadi ini ke catatannya. Dan dados lintang dari 1 minggu. Nah, ketika sudah masuk, Pak, seperti ini yang dibagikan. Kode kelas ini dibagikan kepada guru kita, kepada siswa kita. Ampun artinya ketika menjadi guru, Bapak berperan sebagai guru sudah selesai tugasnya sampai buci. Jadi, adalah Bapak dan Ibu sudah punya kode kelas. Nah, makin kita klik tanda niki, kita klik kembali di back, sehingga Bapak keluarnya,
Nggih. Keluar tuh ndak keluar langsung, Pak. Bapak keluarnya dulu menggunakan sign out. Nikilah tempatnya di sudut kiri nih ke di kelas kita. Nah, amatnya kan Mungkin belum gerigi ke keluarnya. Pak. Dari yang roda niki diklik. Nggih. Iya. Klik yang di rodanya nih ke. Iya. Klik Makin demen, rodanya. mungkin demen Pak niki Oke. ring ring bawah klik ini kan penten daring dua. Tapi caranya menghapus niku, Oh, Pak. yang pernah hapus ya, Pak. Oh, penten. Bapak nggih ten penuh ten niki. Kadang makanya niki Pak Nggih ten kerapi, dari ten ini. kerapi. Oh, nggih. Klik niki, klik geriginya, ampun. Klik sign out. Sign out. Oke, udah keluar. Nah, perlu catatan tiang sama Bapak, ketika kita menggunakan sisau niki, HP Bapak dan Ibu ten penuh memorinya. Karena niki sifatnya cloud, artinya sifatnya niki di awan. Jadi begitu Bapak buka, baru enter. Namun beda dengan Bapak menggunakan WA. Kalau WA niki dikirim foto sebanyak-banyaknya, memori Bapak kan jadi penuh. Kalau niki dan niki sangat aman sekali niki. Dimanapun Bapak bisa buka, dimanapun Bapak bisa cek seperti ini. Jadi sangat simpel sekali pemanfaatannya niki. Jadi seperti niki pemanfaatan sisaunya. Dan itu Bapak bagikan langkah-langkahnya seperti niki. Jadi elingan ketika kita berperan sebagai siswa, berperan sebagai guru, tendados menggunakan akun yang sama. Mainan sekali nunian, kalau Bapak dan Ibu mau coba menjadi guru, kirimkan kepada siswa kita. Kalau mau coba jadi siswa, minta kode kelas teman yang lain. Ampun. Nah, ampun. Untuk tugas niki, Pak, untuk tugas tiang, apa yang Bapak kirimkan, silakan Bapak buka ring classroom. Yang pun kirim ring classroom ke wenten tutorialnya. Tutorialnya gampang sekali malah Pak ikuti. Wenten tutorial, wenten materinya, dan wenten tugas. Tugas ini yang berarti Bapak dan Ibu kirim ke linknya yang sudah dibagikan. Ini sangat mudah sekali, simpel sekali kita menggunakan. Wenten mana Bapak dan Ibu? Silakan Umun. Dados ulang Pak untuk menjadi siswanya nike. Nah, makin ke Bapak nike. Makin untuk menjadi siswa. Nah, makin kan ampun Pak. Nggih, makin Ibu klik I'm student. Iki sentuh I'm student-nya. Sampun kita masukkan kode kelasnya. Ampun. Nggih, kode kelasnya yang Ibu Ibu pernah ngangin kode kelas Ibu sendiri. Ibu angin kode kelas yang tadi. Yang IDW. Nggih, kapan IIDW set NTS. Ampun, Pak. Spasi nggih. Ampun. Klik go. Klik go. Nggih. Ampun, Pak. Nggih, ampun. Ampun niki ketemu langsung sign in with Google. Klik niki sign in with Google. Sign in, ya. Sudah itu pilih Bapak dan Ibu sign in-nya. Bapak dan Ibu punya akun, pilih akunnya salah satu. Nah, ampun muncul di akunnya gunakan seperti itu. Nah, makin makin misalnya Bapak dan Ibu mau membuatkan dan dibuatkan seperti ini, kita akan kirimkan. Klik tanda tambah dikit, Bu. Tanda tambah dikit klik. Nah, dikit muncul apa Ibu mau kirim foto, apa mau kirim drawing, video, apa mau kirim file. Nah, kalau misalnya kirim drawing, Ibu klik drawing. Nah, oke. Kita gambar Riki, ada pensil di bawah. Nah, Riki, ada pensilnya, gambar. Nah, oke. Mau gambar apa, silakan. Nah, ampun Bu. Ampun. Kalau kita mau buat teks, buat Riki. Buat tagnya Riki. Nah, buat tagnya. Tes. Nah, ampun. Kalau kita mau kamera, buat kameranya.
foto kita. Kita difoto. Ampun, klik, ampun foto. Setelah dipoto Oke, gimana? foto. Ampun, klik. Ampun kan? Nah, sudah kita banyak tugasnya Niki. Kita klik yang hijau. Nah, klik yang hijau. Ini kameranya. Kameranya nih ke. Ibu pun wonten kamera, tinggal bolak-balikan wonten. Nah, pun kita sedang proses untuk mengirim. Bagus sekali Niki Bapak dan Ibu. Nah, oke, kita sudah mengapprove. Kita sudah mengirim namun permentan waiting for approve berarti kita menunggu untuk disetujui. Ya. Posisi. Sampun? Sampun, Bu? Pak. Ye, makin keluar Ibu malah. Ring kelihatan ring daringnya Bapak nih ke Pak. Seperti Nyanan, nggih nyanan tiang dados gurone, makin tiang balik dados guru. Ibu pengirim Bu? Sampun, coba cingain dulu Ye, Pak. makin tiang buka makin kelasnya. Ibu kan ngirim ke daring 1. Daring Kelas. 2 nih Pak, daring 2. Oh, daring 2 nggih. Nah, tiang buka mungkin. Nah, niki apa benten Bu? Daring 2 Pak. Kita buka daring 2 nggih. Benten masuk 9. Nah, niki 9. Niki 9 yang masuk kita review. Nah, niki. Oh, Pak Putu Titas. Terima kasih Pak Putu. Ampun. Nah, niki di loseri ampun kan. Ampun yang Pak ini kelihatan Pak. Ampun. Di Bayu. Oh, ampun. Putu Titas. Yang durung ngena Pak Dut. Oke, Dumon, di losari Pak Putu Titas banyak ki. Nah. Ampun. Pak Gobag. Pak D ki. Nah, sudah. Yang tinggal sekarang approve. Yang klik approve-nya Riki. Approve sebanyak 9 kiriman. Ya, ampun. Ampun juga sudah selesai tiang approve, tinggal tiang lihat di jurnal. Di jurnal, di aktivitas kita bisa lihat, di jurnal kita bisa lihat. Oke. Udah kelihatan semua. Yang mengirim-mengirim ini udah kelihatan. Oke. Mantap Pak Supirte. Oke. Ampun. Ya, pun masuk sami niki. Nah, seperti ini ke wonten malih, Pak. Sampun. Ampun. Sampun, Pak, sampun. Ampun, nggih. Berarti kalau ada siswa sama guru kan emailnya beda ya Pak ya akunnya. Nggih. Mainan niki kan coba niki kita mencoba. Mainan kalau Ibu mau jadi guru, tugas Ibu membuat kode kelas. Yang jaga dadas murid, tugasnya Ibu masukkan kode kelas gitu kan. Berarti makin yang dados guru jadi nyingain hasil pekerjaan siswa nih ke kenapa Pak? Buka Ibu, makanya kan Ibu dadas guru membagikan siswa. Nah, ketika siswa pun ngirim, Ibu buka ring I'm a teacher nih ke. Nanti akan terhubung langsung di email Bapak dan Ibu kan. Okay, di email pasti benten. Oh, nggih. Di email Bapak dan Ibu pasti ada misalnya tiang Rike ada masuk di email tiang ada mengirim siswa dari SD 3 Tenganan, ada mengirim siswa dari SD Ketan, ada Bu pemberitahuan lewat email kita. Karena kita menggunakan akun Gmail-nya. Gitu. Mudah-mudahan mantap sekali Niki. Ya juga semakin senang sekali Bapak dan Ibu menggunakan siswa Niki. Karena ya artinya penuh memori daripada HP Bapak Ibu penuh seperti kita menggunakan WA. Berarti tersimpannya nih ke di siswa Pak ya? Tersimpannya di udara Bu, di dunia di awan-awan gitu. Dompet ini Bu. Begitu buka muncul, begitu buka muncul gitu. Dan perlu khawatir ketika Bapak dan Ibu ada di mana sepanjang wenten jaringan, wenten sinyal pasti bisa masuk. Enten malih? Daratan bisa kentonnya nan Pak, wenten nak nangkep di dhuwur. Dan sepanjang akun Ibu tidak diketahui kan, bukan ngangen akunnya Ibu sepanjang akun Ibu tidak diketahui dan wenten. Oke, enten. Karena Ibu yang punya lisensinya ke Ibu. Akan Ibu. Ampun? Kalau kita emailnya, gue minta email lu. Ampun malih wenten? Ampun. Yeah. Jadi Rika untuk terkait dengan sisaunya Pak. Jadi dengan sisau Rika
mudah-mudahan hari niki di angkatan kedua nike semakin meningkat lagi. Kemarin juga sudah cukup bagus angkatan pertama. Mungkin di angkatan kedua mudah-mudahan juga bisa lebih bagus lagi. Yang pantau terus di grup-grup nike tugas-tugas Bapak juga sudah. Ya sederhana sekali tugasnya nanti di classroom. Ampun Pak, Wenten yang perlu didiskusikan lagi? Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan malih mumpung topik hari ini atau sudah jelas? Sampun, tinggal Bapak Ibu, mohon maaf untuk daftar hadir. Sampun. Daftar hadir malah jebos yang share di WA nggih. Karena yang tadi yang share ternyata kapasitas maksimalnya sudah terpenuhi, jadi sekian orang daftar hadir tidak bisa diisi lagi, Genten. Nggih, yang sedang buatkan niki malah jebos yang sharing, Genten, ring grup WA nggih. Nggih, apakah Patut silakan dilanjutkan dulu Patut. Nggih. Berarti Bapak dan Ibu untuk sisau cukup, mungkin kita akan mencoba untuk yang materi kedua. Niki terkait dengan screen cast ometik. Nah, Tia coba dengan screen. Suaranya kurang jelas Pak Tut. Lagi sedikit. Nggih. Mungkin kurang jelas suara Pak Tut. Mungkin perlu di mic-nya diatur oleh. Nggih. Cek. Rintiannya jelas, Pak. Nggih. Jelas rintian. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, niki screen cast ometik niki sama dengan rekam layar. Yang sangat senang sekali ketika Bapak dan Ibu ada yang mencoba nanti mencoba terus, sehingga siapa tahu Bapak dan Ibu senang membuat tutorial inilah aplikasi yang kita gunakan. Yang sedikit dulu yang paparkan terkait dengan screen cast-nya. Niki screen cast ometik nike aplikasi capture untuk merekam aktivitas desktop komputer menjadi video. Biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan ide yang digunakan untuk video pembelajaran. Nah, kita coba. Nah, yang coba langsung nanti Bapak dan Ibu untuk installnya bisa Bapak dan Ibu manfaatkan yang Tiang tutorialkan di sana. Tiang ada tutorialnya udah lengkap sekali ring classroom. Nah, ini kita Tiang langsung akan masuk Dumon. Saya akan coba Dumon membuka dengan langsung prakteknya, nggih. Praktek langsungnya. Dengaran Pak Tut. Halo. Santai kali. Yang akan gunakan langsung praktek niki kita menggunakan screen cast ometik. Nah. Oke, Nuwun. Yang ulang. Screencast-nya. Kelihatan screencast ke ya? Muncul? Durung Pak Tut. Iya, kira-kira. Ulang bagi layarnya coba. Cannot minimize.
Niki kita masuk seperti niki. Kalau kita install, kita gunakan launcher recorder. Ampun. Nah, kita masuk seperti niki, Pak. Kita masuk, niki ada layar 1, ada niki. Nah, misalnya kita gunakan layar 2. Kita masuk langsung. Kita coba dia langsung praktekkan langsung. Kita akan rek sekarang. Nah, niki di sudut niki kita kelihatan, Pak. Kita layarnya kelihatan. Gunakan webcam niki. Kita akan rek seperti niki. Nah, kita akan mulai. Misalnya kita akan memaparkan seperti niki langkah-langkah kita seperti niki, sehingga kita bisa menggunakan proses pembelajaran niki di dalam kegiatan aktivitas kita di kelas. Nanti karena seperti niki prosesnya apapun yang kita gerakkan di sini di layar laptop kita akan kelihatan terekam. Nah, setelah kita selesai memaparkan, kita klik yang di sudut niki, kita hentikan, kita stop. Sudah itu kita down, kita save upload-nya. Nah, kita akan memilih video ini kita tampilkan di mana. Jadi misalnya kita akan tampilkan di dokumen. Nah, setelah kita tampilkan di dokumen, kita publish. Ini sedang masih merekod, jadi sedang merekam, publish kita, sehingga Bapak dan Ibu akan mengingat recordingnya itu adalah recording 3 MP4. Kita klik down. Nah, sekarang kita akan melihat di mana kita menaruh dokumen tadi. Kita taruh di dokumen, ada recording 3. Misalnya kita akan memaparkan seperti langkah-langkah kita. Oke, teman. Ya, kita bisa menggunakan proses pembelajaran ini di dalam kegiatan kita kelas. Karena seperti ini prosesnya apapun yang kita gerakkan di sini di layar laptop kita akan kelihatan terekam. Nah, setelah kita selesai memaparkan, kita klik yang di sudut itu, kita Benten? Termuncul ya? Itu layarnya masih halaman depan screen recorder, Pak. Makin. Oke, Nuwun. Kita minta layarnya di. Misalnya kita akan memaparkan seperti ini langkah-langkah kita seperti ini. Ya, kita melakukan proses pembelajaran ini di dalam. Misalnya kita akan memaparkan seperti ini. Misalnya kita akan memaparkan seperti ini langkah-langkah kita seperti ini. Sehingga kita bisa menggunakan proses pembelajaran niki di dalam kegiatan aktivitas kita. Nah, niki. Karena seperti niki prosesnya apapun yang kita gerakkan di sini. Nah, itu yang dari awal. Memaparkan seperti niki langkah-langkah kita seperti niki, sehingga kita bisa menggunakan proses pembelajaran niki di dalam kegiatan aktivitas kita kelas. Karena seperti niki prosesnya apapun yang kita gerakkan di sini. Ampun. Di layar. Ini masih lumayan berarti. Nah, artinya begini Bapak dan Ibu, yang berikan satu kesimpulan. Nah, apa sebetulnya screencast ometik itu? Jadi ketika Bapak dan Ibu saat ini di masa COVID ini ingin mengajak anak-anak belajar dari rumah, sementara yang terjadi kan Bapak dan Ibu saat ini buat tugas, sudah itu tugasnya dikirim melalui WA tanpa ada tutorial. Nah, dengan Bapak membuat misalnya screencast ometik ini, bisa Bapak kirimkan melalui kelas siswa tadi, melalui WA, tutorial Bapak dan Ibu tentang materi yang kita ajarkan atau tugas-tugas yang kita ajarkan. Nah, niki akan terjadi ke depan, Pak. Dengan coba Bapak mencermati tentang edaran Sekjen nomor 15 terkait dengan pemberlakuan nanti pada saat masuk kelas tahun ajaran baru. Ketika kita tidak mampu untuk mengajak anak-anak hadir, kita akan bisa mengirimkan screencast rekam layar kita kepada siswa. Sehingga nanti ada tugasnya. Kita bisa bertatap muka pada siswa dengan menggunakan screencast itu dengan rekam layar. Sehingga anak akan paham
tugasnya apa, Hah? sehingga mulai Apa saat nih? ini Bapak dan Ibu Apa nih? untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan DKI apa? tugas-tugas Bapak dan Ibu di saat nanti memulai tahun ajaran baru. Kita tidak tahu Wira sampai apa kapan berarti? COVID ini akan Yang pinggir. berlangsung. Gitu. Jadi, ini nanti kalau Bapak dan Ibu, artinya bagaimana langkah-langkahnya, Bapak install dulu. Sederhana sekali, Pak. Setelah install sudah bisa jalan. Yaitu Bapak mulai belajar. Belajarnya itulah menemukan sendiri, Pak. Bagaimana kalau kita gunakan ini seperti apa, kalau gunakan ini seperti apa. Nah, tiang khususnya di binaan tiang di Manggis dan Selat, tiang izinkan ketika guru itu misalnya sehari tidak masuk, pada saat COVID seperti ini misalnya tiang izinkan untuk itu guru menitipkan rekam layarnya niki kepada kepala sekolah untuk ditayangkan di kelas. Jadi tayangkan di kelas dengan menggunakan LCD. Mengapa tiang izinkan? Agar teman-teman guru niki mulai beraktivitas, berkreativitas, ya, mulai memanfaatkan. Hanya ketika Pak D masuk sekali, buatlah titip screencast otomatiknya pada kepala sekolah untuk disampaikan. Sehingga apakah mau gunakan PowerPoint dan sebagainya, sangat bagus sekali Pak. Jadi tiang di binaan ini kedua materi ini sangat familiar, artinya screencast otomatik dan sisau ini familiar sekali. Sehingga teman-teman mulai kita ajak, kita bangun motivasinya agar mereka itu mau belajar. Gitu. Oke, itu salah satu pemanfaatan screencast otomatik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti tertarik itu tiang nanti di WA ini tetap kita fasilitasi. Di classroom kita tetap fasilitasi Bapak dan Ibu. Bagaimana memanfaatkan seperti ini. Oke. Karena sangat simpel sekali yang tiang rasakan. Sangat mudah sekali Bapak dan Ibu melakukan seperti ini. Kayaknya ini tambahan lagi satu Pak Ngakan, Bapak dan Ibu, misalnya kalau ada yang perlu didiskusikan, ngiring kita diskusikan. Oke, menurut semua Pak Tut. Iya. Maaf yang tenangin video, kalau pakai video hilang lagi sinyalnya karena hujan, ini cuaca tidak bagus. Bapak Ibu, ini materi tambahan dari Pak Tut Mertiase, screencast otomatik, mungkin hanya sepintas disampaikan. Kalau Bapak Ibu tertarik, ayo kita diskusikan di grup WA. Begitu juga terkait dengan kuisis, Kahoot, dan hal-hal yang lain. Gitu. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pak Tut Mertiase juga sudah memfasilitasi Google Classroom. Terima kasih Pak Tut. Jadi silakan media itu dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mencoba melakukannya, kemudian ketemu kendala, ayo kita diskusikan. Pak Tut sudah memfasilitasi dengan siswa niki juga rekam layarnya, rekam video. Jadi lebih mudah kita untuk berinteraksi, kata Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dulu. Silakan. Pak akan ring classroom ini pelengkap benten tutorialnya. Pelengkap sampai tutorial. Kalau kawan-kawan ada mencoba kan pasti ketemu masalah-masalah apa kendalanya. Silakan didiskusikan di classroom atau di WA gitu. Kita sangat berbangga sekali Pak. Kita dengan Pak Ngakan itu sangat berbangga kita difasilitasi seperti ini. Nah kita pionir di Pak Ngakan nih sekarang asalnya. Iya Kang ya. Hanya ini yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini kan kita tetap produktif. Kita hanya ingin menunjukkan seperti yang disampaikan Pak Kadis waktu yang rapat rutin 2 hari yang lalu. Ini sebagai satu pembuktian bahwa Bapak Ibu guru tetap bekerja, tetap produktif. Sehingga ketika masyarakat bertanya, guru tidak bekerja tapi terima gaji, jawaban kita bisa yakin tidak, saya tetap bekerja. Ini salah satu buktinya kan kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau selama memandu 5 hari pelatihan ini ada hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Titiang juga share ring grup WA lembar survei. Mohon Bapak Ibu peserta diisi lembar surveinya di grup WA nike. Tiang sudah share lembar surveinya nike anonimus. Jadi
anonim. Nama Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu tidak akan tampak. Silakan diisi sesuai dengan perasaan pesan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi bahan refleksi buat kami untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Ini kemantan Bapak Ibu. Sampun. Oke, matur semua. Sampun. Oke. Nah, kita kedik Pak Ngakan. Nah, Oke, Karis, Bapak dan Ibu, nah, nike yang bisa tiang sajikan dua materi untuk hari niki. Jadi motivasi tiang dengan Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama masuk dalam dunia baru seperti niki, sehingga pada saatnya nanti kita akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dari materi-materi yang sudah kita peroleh dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Nah, mohon maaf, seandainya yang tadi menyampaikan beberapa hal yang tidak berkenan, mari kita coba gunakan sebagai bahan pembelajaran kita, sehingga materi yang tadi ini menjadi satu kegiatan aktivitas Bapak dan Ibu di sekolah. Nggih, di kemanten kayaknya untuk yang hari ini, yang akhiri dengan Om Santi Santi Santi. Santi Om. Ini matur semua Pak Dut. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, ada yang ingin disampaikan malah Bapak Ibu? Pas. Iya, kalau sudah ini kita akhiri foto bersama dulu. Bersama dulu. Silakan hidupkan layarnya, hidupkan video. Pasang gaya, hidupkan video. Nah, jangan udang nih kira dilem. Bagus, bagus Bapak. Ini Bapak Ibu, silakan. Yang namanya udang nih. Pasang gaya. Pasang gaya. Yang karya udang. Pasang gaya. Ini beberapa yang tidak aktif videonya, sudah bagus sekali pakai foto profil, berarti sudah pakai akun, luar biasa Bapak Ibu. Ini sudah dipraktekkan langsung. Jadi mohon maaf. Ampurakan menghidupkan video kenapa? Ini kenapa? Karena sinyalnya akan hilang. Kadang-kadang Kenten memang ketika hidup video dia butuh lebih banyak. Ampurakan yang foto profil. Matur sistemnya. Kira langkung unsur pengampure, kita tetap jalin komunikasi di WA maupun di Google Classroom. Selamat sore, selamat beristirahat, selamat berlibur. Kira langkung unsur pengampure. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Salam Pak Nengasarde.